Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari. Kali ini saya akan membuat video kultum yang bertema kemuliaan di bulan suci Ramadan. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal dalam kehidupan ini adalah ketakwaan. Hadirin sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Ia bukan sekadar bulan biasa, tetapi bulan yang penuh dengan keutamaan, keberkahan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Dalam ayat ini kita memahami bahwa tujuan utama dari bulan puasa atau bulan Ramadan adalah untuk mencapai derajat takwa. Dan ada beberapa keutamaan bulan Ramadan yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, di bulan ini kita dianjurkan untuk lebih banyak membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Jangan sampai Ramadan berlalu, tetapi kita tidak semakin dekat dengan Al-Quran. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang di kehidupan kita. Dan yang kedua, bulan penuh ampunan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Ini adalah kesempatan emas kita bagi kita semua. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Semua manusia pasti memiliki kesalahan. Maka Ramadan adalah waktu yang tepat untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan yang ketiga, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini menunjukkan bahwa suasana Ramadan sangat mendukung kita untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pertanyaannya, jika di bulan ini kita masih bermalas-malasan, maka kapan lagi kita akan berubah? Dan keempat, Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Di bulan Ramadan, setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat sunnah seperti salat wajib, sedekah dilipat gandakan, membaca Al-Quran mendapat pahala berlipat. Dan yang kelima, malam Lailatul Qadar. Salah satu keistimewaan terbesar di bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, satu malam ibadah nilainya lebih baik dari 83 tahun. Maka jangan sia-siakan 10 malam terakhir Ramadan. Perbanyak ibadah, doa, dan istighfar. Selain mengetahui keutamaannya, kita juga harus memahami bagaimana cara mengisi bulan Ramadan agar tidak sia-sia. Yang pertama, memperbaiki niat. Segala amal tergantung pada niatnya. Puasa kita bukan sekedar menahan lapar dan haus,
tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak ibadah. Isi Ramadan dengan salat wajib tepat waktu, salat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa, dan bersedekah. Dan yang ketiga, menjaga lisan dan perilaku. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari berkata kasar, menggunjing, berbohong, marah tanpa alasan. Rasulullah bersabda bahwa orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh puasanya. Yang keempat, memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan habiskan untuk Ramadan hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti bermain game berlebihan, tidur sepanjang hari, lalai dari ibadah, dan gunakan setiap detik Ramadan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Di bulan Ramadan, pahala sedekah dilipat gandakan. Bahkan Rasulullah dikenal sebagai orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Bantulah mereka yang membutuhkan, karena bisa jadi sedekah kita menjadi jalan keberkahan hidup kita. Hadirin sekalian, ada hal yang penting yang sering kita lupakan, yaitu mempertahankan amal setelah Ramadan. Jangan sampai kita rajin beribadah hanya di bulan Ramadan, tapi setelah itu kembali kepada kebiasaan lama. Ramadan seharusnya menjadi madrasah kehidupan, tempat kita dilatih menjadi pribadi yang lebih baik. Jika setelah Ramadan kita tetap rajin sholat, tetap menjaga lisan, dan tetap membaca Al-Quran, maka itulah tanda bahwa Ramadan kita berhasil. Namun jika kita setelah Ramadan kembali lalai, maka kita perlu introspeksi diri. Hadirin yang berbahagia, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Beberapa banyak orang yang tahun lalu bersama kita, tapi hari ini mereka sudah tiada. Oleh karena itu, jangan tunda untuk berbuat kebaikan, jangan tunda untuk bertobat, dan jangan tunda untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, berkahilah kami di dalamnya, dan terimalah amal ibadah kami. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Jikalau ada salah katamu dimaafkan. Saya akhiri billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.